Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Tristianise. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian web acara keempat, yaitu tentang leaflet draw, model, dan juga grid point. Jadi untuk pembuatan bagian website acara keempat ini tuh kita menggunakan tiga software, yaitu Visual Studio Code, Debuggr, dan juga menggunakan Google Chrome untuk mengakses localhost-nya. Nah, terus setelah itu, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu leaflet draw, terus model, dan juga breakpoint. Nah, untuk leaflet draw sendiri itu sebuah plugin yang ada di Leaflet.js atau Leaflet JavaScript yang digunakan itu tuh untuk mengedit, menghapus, atau juga untuk membuat peta interaktif begitu. Nah, sebenarnya fungsi utamanya itu tuh untuk membuat sebuah peta yang bisa diubah dan juga diedit oleh user gitu. Bisa menambahkan, mengubah, menghapus gitu. Terus ada untuk bentuknya sendiri itu ada tiga, yaitu titik, garis, dan juga poligon. Nah, untuk model sendiri itu tuh merupakan sebuah pengembangan konsep MVC gitu, atau model view controller itu yang digunakan untuk menyimpan, terus mengambil data, seperti itu. Nah, untuk create point sendiri itu merupakan apa ya, sebuah konteks dari JavaScript juga dan juga dari Visual Studio Code yang digunakan itu untuk menambahkan titik-titik ke dalam peta interaktif yang kita buat gitu. Nah, terus setelah itu di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah dibuat. Jadi itu pertama itu kita membuat sebuah leaflet draw pada indeks pada file index Nah, jadi kita tuh membuat sebuah leaflet draw ini, layout template ini digunakan untuk membuat leaflet draw-nya. Nah, terus setelah itu kita juga akan menambahkan library ke index blade juga. Nah, library-nya itu tuh kita menggunakan tiga library di sini. Nih, ada CDNCS, UNPKG, Decon, dan Terraformer seperti itu. Ini adalah merupakan sebuah library. Nah, terus setelah itu kita juga akan memanggil library-nya agar muncul di tools gitu. Pemunculannya ini tuh juga ada di index blade-nya ini. Nah, kita pakai ini itu untuk memunculkan tools-nya. Nah, terus setelah itu maka akan muncul tools-toolsnya seperti ini. Ini adalah tools-toolsnya akan muncul seperti itu. Terus setelah itu maka eh, kita akan membuat sebuah event untuk membuat create. Jadi saat kita membuat eventnya nanti itu, maka nanti kita akan membuat sebuah layer. Tipe layernya itu tuh untuk semua layer yang digunakan untuk menangkap informasi dari tipe layernya. Nah, untuk membuat informasinya itu sendiri tuh untuk menampung event layernya. Nah, terus itu tuh di sini, di bagian ini. Nah, untuk konsol 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 lognya itu tuh digunakan untuk memunculkan tipe layernya. Seperti itu. Terus setelah itu kita akan melakukan convert dari layar GeoJSON menjadi format WKT. GeoJSON, nah ini tuh digunakan untuk mengganti formatnya dari GeoJSON menjadi WKT. Seperti itu. Terus setelah itu kita akan membuat modal. Nah, untuk membuat modal itu tuh kita membuatnya juga di indeks dengan menggunakan section content. Nah, untuk section content, mohon maaf sebelumnya em, saya ada sedikit gangguan di tenggorokan, jadi maaf kalau kurang jelas ya, Kak. Nah, di sini. Ini tuh digunakan untuk membuat modal. Nah, terus setelah itu
kita juga akan memanggil modalnya agar tertampil. Itu kita menggunakan ID example modal. Terus setelah itu apa lagi ya? Terus setelah itu saya akan menjelaskan mengenai membuat pembuatan trigger untuk menampilkan modal. Itu kita menggunakan jQuery, di mana itu tempatnya itu ada di template. Nah, terus setelah itu, nah ini di sini. Ini tuh untuk nah ini jQuery-nya ini tuh digunakan jQuery ya ini digunakan untuk membuat trigger untuk menampilkan modalnya. Nah, setelah itu kita juga akan menampilkan modal itu kan dengan menggunakan pagar karena modalnya itu berbentuk ID. Contohnya itu di index plate tadi. Nah, seperti poin modal seperti ini itu tuh karena kenapa menggunakan pagar karena modal yang kita buat itu berbentuk ID. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah input point yang berisi deskripsi gitu di modal. Itu tuh nulisnya tuh di index.php. Nah, terus setelah itu tuh di bagian ini. Inilah model create point ini. Itu digunakan untuk membuat menambahkan poin. Nah, itu bisa di save gitu. Nah, terus setelah itu kita akan melempar sebuah value yang inputannya itu tuh ID-nya akan dilempar ke geomnya gitu. Nah, untuk itu tuh kita cari dulu di sini marker. Nah, ini. Bukan. Nah, ini. Itu tuh digunakan untuk melempar ID-nya ke geom. Mau lempar value-nya gitu. Nah, terus setelah itu kita akan membuat field geometry menjadi read only. Seperti biasanya ditambahkan read only gitu aja. Di bagian nah ini read only gitu. Terus setelah itu apa ya? Membuat controller juga dan membuat sebuah route baru juga itu tuh ada di web. Web, web. Nah ini itu digunakan untuk membuat controller ya juga sebuah route baru di sini. Nah, terus setelah itu membuat migration. Migration itu tuh digunakan untuk kita akan memanggil mengepost data kita itu ke di Beaver gitu. Nah, sebelum itu kita sudah harus masang extension dulu di post di Beaver. Extensionnya itu di sini. Extension. Nah, ini postis ini. Nah, terus nanti maka datanya akan tertampil di sini. Ini adalah data yang di-add. Nah, setelah itu saya akan demo bagian ini. Jadi ini itu bisa digunakan. Nah, seperti ini. Kalau ini juga. Nah, seperti ini. Nah, terus kalau kotakan juga. Nah, terus kalau yang untuk Apple-nya itu ini. Jadi kita klik ini. Nah, kita tulis SV di sini. Sekolah lokasi. Kita save.
Terus setelah itu maka di sini nanti kita tinggal refresh aja. Nah, maka nanti akan tertampil di sini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.